Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kita hidup di dunia yang tidak tahu malu. Bahkan manusia sekarang telah mampu mengiyakan, bahkan menyetujui perbuatan-perbuatan dosa. Kalau kita lihat lingkungan sekitar kita, hari-hari ini sudah biasa memandang istri piaraan, sudah tidak aneh lagi. Sudah biasa memandang banci, sudah biasa memandang homoseks, sudah biasa memandang lesbian, bahkan sudah menerima. Mungkin sudah berkata, loh gimana dong pendeta? Itu kan bagian dari persoalan hidup manusia, sehingga kita harus belajar menerima. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara seorang gay, jika saudara seorang lesbian, yang saudara butuhkan bukan bagaimana orang menerima saudara. Karena ketika orang menerima saudara, keadaan saudara tidak berubah, keadaan saudara makin tertekan, keadaan saudara di dalam diri sudah yang terdalam ada kekosongan. Sudah ngerti ada sesuatu yang gak beres dalam hidup saya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara cuma gak bisa keluar dari ikatan itu. Itu sebabnya Yesus dengan tegas berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Tapi dunia di mana kita hidup memang dunia yang udah gak tahu malu. Kenapa? Karena dunia sudah menerima, sudah menyetujui dosa manusia. Sehingga kalau kita lihat di sekitar kita, orang jadi bini piaraan biasa aja kok. Orang hamil di luar nikah dianggap normal hari-hari ini. Apalagi cuma sekedar lakukan hubungan seks sebelum nikah, normal. Bahkan sekedar pesta-pesta seksual itu biasa. Pakai narkoba buat orang-orang muda biasa. Nonton blue film buat orang-orang muda gak apa-apa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di sekitar kita kondisinya seperti ini. Kenapa? Karena dunia ini dunia yang tidak tahu malu, sehingga perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan yang busuk. Nah, hidup Kristen dipanggil untuk menggarami dunia ini, karena salah satu fungsi garam adalah mencegah pembusukan. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu sudah tidak asin lagi, kamu akan dibuang dan diinjak-injak orang. Artinya apa? Kalau hidup Kristen kita sudah terpengaruh sama dunia, hidup Kristen kita sudah gak bisa jadi berkat buat dunia, hidup Kristen kita sudah gak bisa menggarami dunia ini, maka pertanyaannya, untuk apa lagi kita ada? Karena Kristus menempatkan kita untuk menyatakan kemuliaan kuasanya, sehingga hidup kita boleh membawa terang. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang bicara tentang perbuatan yang busuk. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali saya nyatakan bahwa banyak orang hari-hari ini berwajah manis tetapi berhati busuk. Wajahnya manis karena orang sekarang dia sangat perhatikan penampilan wajahnya, baik dengan bedak, baik dengan make up, maupun juga dengan perawatan-perawatan tertentu. Apalagi kalau kita bicara perawatan wajah dari ibu-ibu. Aduh, ada ibu-ibu yang taruh tomat di wajahnya, taruh ketimun, ya kan, sampai suaminya kaget. Loh, kenapa istri saya begitu? Ada ketomat, ada ketimunnya. Itu dia sebetulnya sedang membuat sop-sopan atau apa, ya kan? Dia sudah yang kasih dalam Tuhan. Orang memang hari ini sangat memperhatikan wajah, tetapi ingat, wajah tidak bisa membawa kita ke surga atau ke neraka, tetapi hati kita bisa. Karena itu Alkitab dengan tegas berkata, jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Karena kalau hati kita bersih, perbuatan kita bersih. Tapi kalau hati kita busuk, maka perbuatan
perbuatan kita juga busuk. Nah, kalau kita bicara tentang perbuatan busuk ini, maka yang pertama saya pelajari, busuk itu luarnya bagus, tapi dalamnya hancur. Apa sih busuk itu? Busuk itu luarnya bagus, dalamnya tuh hancur. Yesus bilang kan, kamu seperti kuburan, luar kamu terlabur putih bersih, tapi dalam kamu penuh dengan tulang belulang yang busuk. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang Alkitab mau gambarkan. Banyak orang Kristen luarnya kelihatan bagus, tapi dalamnya, hatinya, motivasinya hancur, saudara-saudara. Busuk, ya kan? Yang kedua, busuk itu makin lama makin hancur. Jadi busuk itu kita lihat makin lama makin hancur. Hidup kita bisa gagal, tapi makin hari harus makin baik, makin hari harus makin dikoreksi. Tapi busuk makin lama makin rusak. Lalu yang ketiga, busuk itu bau sehingga kehadirannya itu tidak menyenangkan. Nah, begitupun hidup kita, seringkali kehadiran kita itu tidak membawa damai. Dan yang keempat, busuk itu menyebarkan kuman. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang hidupnya itu menyebarkan kuman, sehingga justru kehadirannya bukan jadi berkat buat orang, tapi justru mendatangkan keributan, mendatangkan perpecahan, gosok sana, gosok sini. Suami bikin terus kecewa istri terus bikin sakit hati suami. Nah, ini yang saya bilang, bahwa mungkin wajah kita manis, tapi perbuatan kita busuk. Hidup Kristen, wajah kita memancarkan kemuliaan Tuhan, hati kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang perbuatan kita busuk, ya kan, kita mau sama-sama lihat dari Sefanya pasal 3, Sefanya 3 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman, dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Oleh karena itu tunggulah aku, demikian firman Tuhan, pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala. Oleh seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Alkitab berkata bahwa makin hari perbuatan mereka makin busuk. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, kenapa kok mereka orang yang sudah percaya, bahkan bangsa pilihan, kok bisa hidup dengan perbuatan yang busuk? Nah, saya pelajari yang pertama, seorang perbuatannya bisa busuk karena selalu meniru atau belajar dari yang negatif. Kenapa perbuatannya busuk? Karena yang dia lihat hal negatif. Ada orang-orang nonton sinetron, lalu melihat, wah, itu bapak berselingkuh, sampai suaminya pulang, akhirnya apa itu? Suaminya dicemburui. Kenapa? Karena perbuatannya itu tiru dan belajar dari hal-hal yang negatif. Nah, orang-orang seperti itu yang saya sebut orang-orang yang busuk. Dia bisa aja masuk gereja, tetapi dia lihat, kok ini begini, kok ini begini. Akhirnya dia tiru. Kenapa orang kok bisa berpikir jadi istri piaraan? Misalnya karena dia pikir normal, semua orang juga buat begitu. Nah, ini kan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perbuatan kita nggak terikat pada firman, tapi perbuatan kita belajar dari yang negatif. Kalau kita lihat yang negatif, Yesus ajar kenapa? Buang segala hal-hal yang negatif, belajar dari hal-hal yang positif. Lalu yang kedua, seorang perbuatan yang bisa busuk karena nggak takut sama Tuhan. Orang kalau cuma takut istri, takut suami, nggak benar, saudara-saudara. Tapi kalau dia takut akan Tuhan, maka bukan hanya hatinya, perbuatannya, hidupnya, segenap yang dia kerjakan berkenan sama Tuhan. Lalu yang ketiga, seorang perbuatannya bisa busuk. Kenapa? Karena tidak mau bertobat. Setiap kita bisa gagal, setiap kita bisa salah. Tapi kalau kita gagal, kita salah, jangan lari, datang pada Tuhan, minta ampun, beresin sama Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita dipulihkan lagi, sehingga makin hari kita mulai makin menjadi indah lagi. Jadi ingat, seorang perbuatan yang bisa busuk, yang pertama, karena selalu meniru dan belajar dari hal-hal yang negatif. Yang kedua, karena tidak takut akan Tuhan. Yang ketiga, karena tidak mau bertobat. Dan yang keempat, karena selalu merasa aman. Dia pikir gini, terus saya buat dosa juga oke kok, buktinya Tuhan gak pukul saya, buktinya semua juga bisnis saya lancar. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis itu ahli dalam membungkus sesuatu yang jahat, sesuatu yang menghancurkan dengan bungkusan yang kelihatannya indah. Sehingga apa yang terjadi? Kita tertipu, kita merasa aman, enggak apa-apa. Tapi kemudian
kemudian apa yang terjadi kalau kita nggak sungguh-sungguh takut akan Tuhan, nggak sungguh-sungguh bertobat, maka segala kebusukan kita makin hari makin menyebarkan kuman, makin bau, makin lama makin rusak, dan dalamnya makin hancur. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari kita jaga hati kita supaya langkah-langkah kita, perbuatan kita, bahkan wajah kita memancarkan kasih dan kuasa Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, khususnya mereka yang taruh tangan kanan di dada, sehingga kami bukan hanya berkata kami mengasihi Yesus, tapi hati kami bersih, perbuatan kami benar, pikiran kami berkenan, dan langkah-langkah kami menyenangkan hati Tuhan. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, sehingga kembali kami boleh bangkit hari ini dan melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu mengerjakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Tuhan. Haleluya.